Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian semua sehat selalu. Anak-anak, di musim pandemi ini kalian semua jangan lupa selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan selalu menjaga jarak ketika di luar rumah. Anak-anakku sekalian, agar pembelajaran hari ini barokah, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 tentang ayo menjadi penemu. Dengan tujuan 1, menguatkan kembali pemahaman siswa akan jenis teks eksplanasi ilmiah dengan cara membandingkannya dengan jenis teks biografi pada bacaan tentang B.J. Habibie. Selain itu, siswa diharapkan akan terinspirasi pada tokoh Habibie sebagai anak bangsa Indonesia yang mampu memiliki prestasi tingkat dunia. Diharapkan kegiatan ini meningkatkan motivasi siswa untuk menjadi generasi yang cerdas serta berguna bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada pembelajaran online sebelumnya? Kita bersama-sama telah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sosok penemu yang tak kalah hebatnya. Beliau adalah cendekiawan asal Indonesia. Pernah menjabat sebagai presiden ketiga Indonesia loh, dan dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Ayo anak-anak, kira-kira siapa? Tebak ya. Oh iya, benar, pinter sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Fakhrudin Yusuf Habibie, atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Anak-anakku sekalian, kini B.J. Habibie telah berpulang. Kita wajib meneruskan cita-cita beliau dengan rajin belajar, rajin berlatih, tekun, disiplin, dan berjuang keras. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih jauh tentang sosok B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Fakhrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie menghabiskan masa kecilnya di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan sejak beliau masih kanak-kanak. Semangat tinggi yang beliau miliki pada ilmu pengetahuan dan teknologi dilanjutkan hingga beliau duduk di bangku SMA di Bandung. Dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan yang keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB. Kemudian melanjutkan kuliah di Jerman dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Wow, beliau bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Bahkan di waktu liburan, beliau menggunakan waktunya untuk bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Sungguh luar biasa. Kemudian pada tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar diploma insinyur dengan nilai sempurna. Dan tidak berhenti di situ anak-anak. Di pagi buta, di tengah dinginnya salju, di negara Jerman, Pak Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh.
untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Hingga akhirnya beliau mendapat gelar doktor insinyur dengan nilai sangat sempurna. Memang benar pepatah mengatakan bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Buah dari kerja keras tersebut adalah Pak Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, beliau dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Penasihat Senior Bidang Teknologi. Pak Habibie menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Meskipun begitu, beliau tetap menunjukkan sikap rendah hati dan cinta pada tanah air Indonesia. Salah satu bukti kecintaannya beliau terhadap tanah air Indonesia, pada tahun 1968, Pak Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras yang dimiliki Pak Habibie bisa menyumbangkan berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Beliau dijuluki sebagai Master Crack karena dapat menghitung potensi keretakan pada badan pesawat. Selain itu anak-anak, Pak Habibie sebagai Bapak Teknologi Indonesia pada tahun 1976 mendirikan industri pesawat terbang yang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah mempelajari sosok B.J. Habibie yang luar biasa, bukankah sikap-sikap positif milik beliau patut kita contoh dan kita amalkan agar kita juga bisa mengikuti jejak sukses beliau? Ibu harap melalui materi ini, di mana kita mengenal B.J. Habibie lebih jauh, dapat membuat anak-anakku sekalian termotivasi untuk bisa menjadi penemu. Ayo kita jadi penemu. Jadilah generasi penerus bangsa yang inspiratif dan membanggakan. Rajin belajar, tetap semangat, semoga kalian sukses selalu. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran berikutnya.